Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 September 2020. Menjadi saudara Yesus yang sejati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Amsal 21 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 13, dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, keluarga yang intim dan harmonis satu dengan yang lain itu dapat terjalin jika ada relasi yang berkesinambungan di seluruh anggota keluarga. Injil hari ini, kalau kita baca secara seksama saudara-saudara, akan terlihat seolah-olah Yesus tak mengakui ibu dan saudaranya yang saat itu mencari mereka. Bukannya Yesus tidak mengenal siapa ibunya Maria itu, maupun saudara-saudaranya. Di sini saudara-saudara, Yesus mau menegaskan tentang siapa saudaranya yang sejati. Dia tidak melihat dari ikatan hubungan darah semata-mata, namun dari bagaimana kedekatannya dengan Allah, bagaimana keintiman dengan Allah. Yesus menyampaikan dalam Injil hari ini dengan jawaban, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Lukas 8 ayat 21. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita yang mengakui sebagai pengikutnya, sebagai muridnya? Sudah berapa banyak kita melakukan firman-Nya? Apakah kita telah mendengarkan dan melakukan sabda Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengan tegas Yesus sampaikan kepada kita semua saudara-saudara, bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Allah dan melakukan kebaikan dalam kebenaran, dialah saudara-saudari Yesus yang sejati. Jika kita belum melakukannya, pantaskah kita mengakui sebagai saudara-saudari Yesus? Yesus menyampaikan hal ini karena dia melihat sendiri bagaimana ibunya serta saudara-saudaranya adalah mereka yang telah mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau diakui sebagai keluarga besar Yesus, maka kita harus mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kita bukan saja sekedar sebagai keluarga besar Yesus, tetapi lebih tinggi dari itu menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa, ya Aba. Dan ini kalau kita menjadi pendengar sabda yang setia dan melakukannya. Sudahkah kita melakukannya saudara-saudara? Injil hari ini saudara-saudara mengingatkan kita semua untuk menjadi saudara-saudari Yesus yang sejati. Semoga Injil hari ini membangkitkan kita untuk semakin lebih rajin mendengarkan sabda Allah dengan membaca kitab suci, mendengarkan renungan-renungan, homili, serta melakukannya. Kasih Allah Bapa yang besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.